Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke, pada video kali ini kita akan mendengarkan sesi tanya jawab mengenai inovasi pembelajaran pada new normal pada sosialisasi APTFI tahun 2021. Pada pembicara atau narasumber kita kali ini yaitu oleh Dr. Ibu Rista Primahano. Oke, untuk lebih lengkapnya selamat menyaksikan. Nah, ini yang pertama dari Bu Marta dari Widya Mandala ya, menanyakan mengenai metode ya yang diberikan untuk mahasiswa yang tidak bisa praktikum luring, misalnya karena terpapar atau berada pada kota lain sehingga untuk masuk ke Surabaya tentu tidak mudah. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari Bu Sri Rahayu dari IIK Strada. Ini bagaimana pelaksanaan skripsi dari mahasiswa yang mengharuskan banyak di laboratorium. Silahkan Bu Rista. Mohon izin Prof Jun, itu yang pertama ada juga bagaimana menentukan topik esensial dari Bu Marta, pertanyaan di atas. Tapi nanti kita bisa jawab setelah itu. Yang pertama yang tadi Prof Jun sudah sampaikan adalah bagi mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan luring karena terpapar atau berada di luar kota, ini memang kami akan berdiskusi dengan tim teaching atau dengan PJMK. Jadi kebijakan dari tim teaching tentu independen, artinya tidak harus seragam. Jadi kita serahkan kepada tim teaching apa yang akan dilakukan apabila ada peserta yang tidak dapat ikut luring. Alternatif yang pertama, jadi yang selama ini biasanya diambil oleh PJMK, adalah yang pertama kemudian mengganti apapun alasannya dia tidak bisa ikut luring, maka akan diberikan tugas pengganti yang setara, sehingga pada akhir semester tidak lagi ada nilai yang terhutang, akan tuntas dan selesai. Kemudian kalau itu nanti terkait dengan keterampilan yang masih bisa dititipkan di mata kuliah di atasnya, maka nanti akan menjadi catatan bagi tim teaching. Alternatif yang kedua biasanya nilai disuspend atau ditunda, sehingga kalau mereka memang tidak bisa mengikuti kegiatan luring, nanti akan ditunda sampai pada saat situasi sudah memungkinkan mereka hadir di Surabaya. Biasanya akan dilaksanakan pada jeda antar semester. Kalau jeda antar semester ini masih belum bisa juga, maka ditunda lagi pada jeda antar semester berikutnya. Nah, untuk kebijakan yang seperti ini tentu membutuhkan kebijakan dari universitas. Karena apa? Karena kalau nilai belum tuntas, tentunya biasanya kan nilai yang didapat di IPK di akhir semester akan menentukan beban studi yang akan diambil pada semester berikutnya. Nah, ini tidak boleh terganggu. Nah, kebetulan kebijakan di universitas adalah bagi mereka mahasiswa yang belum menyelesaikan karena kasus memang terdampak dengan COVID, maka ini akan diberikan kebijakan memang di akhir nilainya masih akan tidak muncul, biasanya akan tertulis belum tuntas atau belum lengkap begitu, tetapi mereka tidak terhalang untuk memprogram beban studi pada semester berikutnya. Ada juga dosen PJMK yang membedakan penyebab dari ketidakhadiran pada luring. Jika tidak hadirnya itu adalah karena tidak diizinkan orang tua misalnya, maka itu tadi alternatifnya ikut pada saat ada kesempatan lain, misalnya pada jeda antar semester atau pada semester berikutnya kalau open semester, atau pada tahun depan jika itu tidak open semester. Jadi tidak ada pemberian khusus begitu ya, kalau tidak, karena tidak diizinkan orang tua. Tetapi kalau terpapar, jadi
atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi dia sudah di Surabaya, sudah ingin ikut praktikum, tapi ternyata pada saat diukur suhunya 37,6, sudah melewati, dan protokol kita kan tidak boleh lebih dari 37,2. Maka tim teaching bisa juga memberikan pertemuan pengganti setelah yang bersangkutan dalam kondisi lebih baik. Tidak harus menunggu di jeda akhir semester ataupun waktu lain, tapi biasanya sebelum pelaksanaan ujian akhir. Itu barangkali Bu Marta dan Bu yang menanyakan tadi, Bu Tanti ya, beberapa alternatif tim teaching jika mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan luring. Sedangkan untuk Bu Sirahayu dari IIK Strada, bagaimana pelaksanaan skripsi yang mengharuskan banyak di laboratorium? Memang betul. Saya kira hampir 100% ya, kalau di farmasi itu pasti riset skripsinya itu kalau enggak di laboratorium ya terjun ke masyarakat atau ke rumah sakit, begitu, di komunitas, begitu. Sehingga ketika semester genap tahun lalu ya, 2020 pertama kali ada pandemik ini, maka ini menjadi pemikiran yang cukup rumit juga. Karena apa? Karena laboratorium lockdown, tutup gitu. Kemudian hampir semua risetnya mahasiswa itu merupakan bagian dari risetnya dosen juga. Jadi kita ada integrasi begitu ya, pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen. Sehingga memang berhenti pada waktu awal-awal pandemik. Namun kemudian setelah itu kita mencoba memetakan sebetulnya penelitian mahasiswa ini sudah sampai di mana pada waktu itu. Ada 3 klaster yang kami bisa identifikasi pada waktu itu, yaitu mereka yang sudah menyelesaikan sebagian risetnya sampai pada level 75%. Pada mereka-mereka yang sudah pada level 75% ini, maka risetnya dianggap selesai. Dan ini sudah cukup untuk diselesaikan menjadi suatu laporan riset ditambah dengan literatur review. Jadi studi pustaka untuk melengkapi kajian dari kedalaman pembahasan pada penelitian ini. Kemudian ada yang penyelesaian skripsinya pada waktu itu kurang dari 50%. Yang kurang dari 50% ini nanti kita pilih lagi. Kalau ternyata dia menggunakan objek hewan, mikroba, tanaman yang memang tidak bisa dihentikan, maka ini boleh dilanjutkan, kita mengikuti protokol yang ketat. Jadi ada keterbatasan jumlah yang masuk ke lab dan sebagainya. Kemudian klaster yang ketiga adalah yang di bawah 25% belum dikerjakan atau baru menyiapkan alat dan sebagainya. Maka untuk yang mereka ini langsung semuanya kebijakannya adalah dipindahkan pada kegiatan riset yang berbasis pada data sekunder atau literatur review. Dan ini memang merupakan kebijakan universitas. Jadi pada waktu awal dulu itu kebijakan yang ditempuh, yaitu mengklaster sampai di mana mereka menyelesaikan skripsi. Tapi pada semester berikutnya, karena kami sudah mulai punya pengalaman kegiatan luring, maka lab mulai dibuka. Tentu dengan protokol kesehatan, screening, dan sebagainya, dan pembatasan jumlah peserta yang ada di dalam laboratorium. Sehingga alhamdulillah riset sampai saat ini masih tetap bisa dijalankan oleh mahasiswa. Yang menjadi tantangan adalah ketika kemudian ada yang salah satu terpapar begitu ya, lapor Bu, saya antigen positif begitu. Nah, maka kemudian kita harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi seperti yang tadi telah saya sampaikan. Ngaten Prof Jun dari saya untuk 2 pertanyaan tersebut. Ini masih ada pertanyaan yang lain Bu Rista. Jadi memang demikian Bapak Ibu sekalian, untuk mencermati dan melakukan pembelajaran pada kondisi pandemik ini, tentu bidang 1 ini sungguh luar biasa,
di dalam merancang dan juga selalu mengevaluasi serta perencanaan mitigasi jika memang ada kejadian luar biasa ataupun darurat itu terjadi pada anak-anak kami. Nah, tentu ini yang juga pasti akan terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian ketika memang menerapkan pembelajaran. Ya saat ini pasti blended antara daring dan luring itu pasti akan terjadi. Sebagai informasi tadi untuk kuliah kami 100% daring. Ya, sementara untuk kegiatan praktikal ini berkisar antara 50% daring, 50% luring. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Bu Rista tadi, ketika keterampilan tidak bisa ditransfer melalui media digital, ya, maka tentu mau tidak mau kehadiran hands-on pada saat kegiatan penelitian itu harus dilakukan. Nah, berikutnya Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Ike ya, dari Unisma. Itu sebagian mahasiswa yang daring dan luring hanya untuk teori saja atau praktikum ya. Bagaimana untuk evaluasi pembelajaran yang praktikum jika digunakan metode pembelajaran yang berbeda? Ya, jadi ini terkait dengan evaluasi. Kemudian dari Bu Tanti dari Macung ya, ini untuk rapid tes yang rutin setiap 2 minggu sekali ya, ini ditanggung oleh mahasiswa secara mandiri ya. Kemudian apabila dalam pelaksanaan praktikum terdapat mahasiswa yang positif, apa yang dilakukan? Penghentian praktikum atau tetap lanjut? Kemudian ada lagi, atau mungkin dua dulu ya? Dua dulu, Nje. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang sebelumnya tadi asesmen ya, metode evaluasi kalau metode pembelajarannya ada daring dan ada luring begitu, sehingga kalau praktikum terus bagaimana kemudian evaluasinya. Nah, ini juga mungkin juga menjawab pertanyaan Bu Marta yang pertama tadi, bagaimana menentukan capaian mana yang harus diluringkan dan mana yang tidak. Nah, untuk kegiatan evaluasi juga sama, pertimbangannya adalah tentu harus memang tidak bisa semua diujikan gitu ya. Jadi materi-materi yang akan diujikan secara luring adalah tentu dipilih yang betul-betul bisa mewakili dan tentu memang keterampilan yang tidak bisa diwakilkan secara daring. Jadi memang tidak bisa 100% evaluasi luringnya itu mencakup semua aspek atau semua materi, tetapi perwakilan. Demikian juga dalam menentukan materi apa yang bisa diluringkan, ini tim teaching akan berdiskusi menentukan dari sekian banyak bahan kajian yang telah ditetapkan, topik-topik yang sudah ada, mana yang benar-benar esensial dan tidak bisa ditinggalkan untuk hands-on. Dan apalagi kalau kemudian di semester atasnya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menitipkan learning outcome itu di pembelajaran yang lebih lanjut. Maka tidak mau topik-topik yang seperti itulah yang harus diluringkan. Dan pada awal pandemi memang universitas memberikan batasan topik yang bisa diluringkan itu hanya sekitar 50% dari topik yang pada kondisi normal. Sehingga memang tim teaching betul-betul harus mengevaluasi dan memilih mana yang betul-betul tidak bisa ditinggal untuk kegiatan luringnya. Begitu Bu. Kemudian untuk Bu Tanti, rapid rutin dulu ini memang menjadi pertimbangan kami bagaimana bisa membantu pembiayaan oleh mahasiswa. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu karena kebijakan universitas, kebijakan Pak Dekan itu kita support untuk kegiatan, bisa mensupport mahasiswa berkegiatan luring secara aman. Maka pada awal yang karena tesnya dilaksanakan dengan rapid antibody yang kita bisa beli sendiri kitnya,
sehingga kemudian kita laksanakan di kampus tadi seperti yang ada di foto, dengan tenaga kesehatan yang mengambil sampelnya. Kita bekerja sama dengan pusat layanan kesehatan yang ada di kampus, dan kemudian dibiayai melalui anggaran fakultas. Jadi mereka kita berikan tugas untuk mengatur dan mengelola siapa akan tes kapan, siapa yang praktikum hari ini, berarti berapa hari sebelumnya sudah harus tes, dan seterusnya. Mahasiswa yang akan mengatur itu sendiri dan kemudian berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan untuk menentukan jadwal tes. Namun pada semester genap kemarin, ketika kebijakan pemerintah sudah tidak lagi menggunakan rapid antibody, menggunakan swab antigen, maka kebijakan kita adalah tes ini hanya yang tidak mampu, yang bidik misi yang akan dibiayai oleh fakultas. Sementara bagi mereka yang mampu, mereka diminta untuk membiayai sendiri secara mandiri. Dan alhamdulillah adik-adik ini menyadari posisinya. Jadi kami tidak harus memaksa atau melakukan verifikasi yang sedemikian detail. Maka bagi mereka yang merasa mampu, ya mereka langsung akan tes sendiri, atau karena kegiatan tes dilaksanakan di kampus, mereka ikut tes di kampus tetapi mereka membayar secara mandiri. Bagi mereka yang memang tidak mampu, mereka dapat mengajukan kepada perwakilan atau komting, begitu nggih, mangke komting yang akan berkoordinasi dengan kami siapa-siapa yang akan dibiayai oleh fakultas. Mungkin itu Prof Jun dari saya nggih. Apakah sudah menjawab semuanya itu tadi? Ya, saya rasa sudah. Oh, ini nggih, penghentian praktikum nggih. Iya, nah ya, terus kemudian untuk yang dari Bu Tanti tadi ya, juga ketika memang pada saat praktikum gitu ya, jadi di awal ya, tidak ada pemaparan, tetapi pada saat praktikum di sana ada. Saya rasa ini juga terjadi di tempat kita ya. Jadi bagaimanapun juga kita sudah berupaya untuk mengendalikan, tetapi karena virusnya ini tidak kelihatan gitu ya. Ya, dan mengikuti aktivitas kita gitu ya. Nah, maka monggo pengalamannya Bu Rista untuk bisa disampaikan dalam mitigasi ini. Jadi perencanaan dari mitigasi itu, kemudian pelaksanaan dan juga tindak lanjutnya. Kami persilahkan. Jadi kalau ada mahasiswa yang sedang dalam pelaksanaan praktikum, kemudian hasil tesnya positif begitu, itu sebetulnya kita sudah bisa mengantisipasi, karena kalau itu terjadi di awal, kan di awal mereka sudah harus mengisi form screening kesehatan, ada surveillance dari universitas yang mereka harus isi begitu, dan dari sana bisa diklasterkan atau dilihat status mereka, apakah mereka ini berisiko atau tidak, sehingga bagi mereka yang memang masuk kategori berisiko ini, sejak awal kita sudah tidak izinkan mereka hadir di kampus. Kemudian untuk yang sudah terdeteksi misalnya karena tidak lolos pengukuran suhu tubuh, sudah diulang, sudah disuruh istirahat, lalu diukur lagi, ternyata masih belum memenuhi, maka ini juga tidak lanjut ke dalam kampus, sehingga mereka sudah bisa dihentikan sebelum terlibat dalam kegiatan di kelas. Tapi tetap ada saja Ibu Bapak yang kemudian, terutama terakhir-terakhir ini ya, karena memang yang varian yang ini cukup mudah untuk ditularkan begitu. Mereka sudah selesai praktikum, kemudian 3 hari kemudian lapor, saya mengalami gejala, saya swab antigen hasilnya positif. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita akan cek Ibu Bapak memang mau tidak mau harus dilakukan. Maka biasanya kan kita memang maksimal dalam satu kelompok ini 30 orang nih. Tapi bisa jadi kurang dari itu. Maka memang mau tidak mau kemudian kita tracing. Waktu itu dia siapa kelompoknya, siapa yang bekerja sama, berkontak erat. Dan bahkan pernah juga kita melakukan swab sampai swab antigen bekerja sama dengan PLK dengan seluruh yang hadir pada hari itu di kelas itu. Begitu pernah juga. Dan ini kemudian kita masukkan ke dalam grup WA, begitu, dan kita pantau memang perkembangannya. Ada yang kemudian yang bersangkutan ini menjadi lebih parah kondisinya dan harus
di rumah sakit kan, begitu, isolasi mandiri di rumah sakit sampai kemudian sehat kembali. Tapi ada juga, tapi yang lainnya tetap baik-baik saja. Ada yang kemudian ya itulah memang setelah ada yang lapor terpapar itu memang pertama kali yang kita lakukan adalah tracing dan kemudian melakukan proses swab antigen. Kalau hasilnya positif kita akan berkoordinasi dengan Satgas dan Satgas Universitas akan melapor rutenya adalah ke puskesmas nih, dari PLK kemudian lapor ke puskesmas, maka kemudian anak-anak yang positif ini akan ditindaklanjuti oleh puskesmas. Dan kita memantau begitu, sudah dikunjungi puskesmas, sudah Bu, saya dijadwalkan PCR besok. Kemudian mereka juga ada yang ditawari oleh puskesmas sebaiknya isolasi mandiri. Jadi artinya memang ada pemantauan dari puskesmas. Kemudian dari fakultas biasanya kalau anak-anak ini kos, maka kita akan bantu dengan distribusi logistik, kebutuhan logistik mereka dan juga obat-obatan dan vitamin. Itu yang selama ini sharing pernah kami lakukan. Haten, Prof. Jim. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, memang pada kondisi pandemik itu kita memantau secara keseluruhan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan juga kita lakukan evaluasi. Memang benar ketika memang ada yang terpapar, ya mereka segera mengisi kembali untuk aplikasi COVID UNER. Jadi kebetulan kami sudah mempunyai application system sehingga mereka aplikasi dan menuliskan di sana siapa saja yang kontak erat dan seterusnya, sehingga tracing study bisa dilakukan dengan baik. Dan ini di dalam kampus selain dipantau oleh Satgas COVID fakultas, ya, juga universitas dan pusat layanan kesehatan. Dan pusat layanan kesehatan yang ada di tempat kami ini yang melakukan koordinasi dengan puskesmas-puskesmas di mana yang bersangkutan berasal. Demikian juga dengan rumah sakit, kebetulan kalau Universitas Airlangga mempunyai rumah sakit pendidikan yang satu gedung khusus untuk penanganan penyakit menular, dan saat ini diperuntukkan khusus untuk pasien-pasien COVID, maka kita juga lakukan koordinasi dengan rumah sakit. Dengan demikian, seperti halnya mereka yang isolasi mandiri, ya, supporting pada kebutuhan pokok serta obat untuk terutama meningkatkan imunitas, ini juga harus menjadi bagian dalam pengawasan kita. Jadi itu memang rumit ya pada kondisi saat ini, ya, tetapi tentu kita tidak boleh menganggap ini adalah suatu rintangan, tapi justru ini adalah suatu tantangan yang mana aktivitas harus tetap berjalan. Tidak mungkin usia anak-anak kita korbankan hanya untuk kita menyerah pada keadaan, tetapi justru ini harus menjadi tantangan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada lagi Bu Rista, ini dari Pak Devanus ya, dari Stikes Pantiwaluyo. Ini mohon arahan tentang asesmen mahasiswa yang praktikum luring dan daring, dan bagaimana mengelola instrumen yang terbatas di mana penggunaannya satu kelompok harus beberapa jam atau mengantri. Ya, jadi ini untuk yang penggunaan instrumentasi. Nah, ini tentu kita lihat pada keadaan sebelumnya dan pada keadaan pandemi itu, ya. Jangan sampai ternyata pada keadaan sebelum pandemi itu juga ngantri gitu loh ya. Ya. Jadi ngantri pada pandemik ya tentu lebih ngantri lagi gitu ya. Maka ya itu tanggung jawab kalau swasta itu ya yayasannya harus menyediakan kan gitu ya. Tentu ya peralatan-peralatan kan memang harus disediakan sesuai dengan kapasitas dan menghitung rasio antara jumlah mahasiswa dengan peralatan yang ada. Itu Bu Rista untuk yang dari Pak Devanus. Sementara yang dari Bu Ike Unisma ini menanyakan mengenai jika ada sebagian mahasiswa yang daring dan luring hanya untuk teori saja atau juga praktik
praktikum, bagaimana untuk evaluasi pembelajaran praktikum jika digunakan metode pembelajaran yang berbeda. Jadi kalau ada daring, ada luring, ya pada kegiatan praktikum tentu ada evaluasi yang dilakukan. Sebagai contoh tadi sudah seperti halnya pembuatan untuk herbal ataupun juga jamu, ya itu ada proses-proses evaluasinya yang bisa dilakukan, ya. Monggo Bu Rista bisa diberikan selama ini experience-nya di dalam mengelola terkait dengan 2 pertanyaan ini, kami persilahkan. Terima kasih Prof. Jun. Jadi terkait dengan praktikum tadi pertanyaan Pak Divanus, kalau ini mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Ika tadi yang satu ini. Kalau berbeda metodenya, apakah saya terputus-putus nggih? Di tempat kami tidak, Bu. Oh, tidak, ya sampun, baik, kok gambarnya agak delay. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk praktikum yang melibatkan 2 metode pembelajaran, yaitu 2 proses pembelajaran, yaitu luring maupun daring, evaluasinya memang ada beberapa macam. Ada yang kemudian karena pertimbangan kondisi, tim teaching kemudian memberikan ujian itu secara daring. Bahkan Ibu Bapak mungkin juga menjalani, kalau di tingkat profesi itu ada juga tetap kita menjalankan kegiatan OSCE internal begitu, yang sebetulnya sifatnya adalah ujian keterampilan, tetapi memang tidak bisa memenuhi 100% keterampilan yang diujikan. Sehingga meskipun online, meskipun judulnya OSCE, tapi memang hanya pada aspek-aspek tertentu saja yang bisa diujikan. Bahkan ada juga mata kuliah di tempat kami yang kemudian ujian praktikumnya itu pun dilaksanakan dengan model OSCE secara online. Kemudian ada juga praktikum yang tadi seperti yang disampaikan karena pertimbangan bahwa memang keterampilannya ini tidak bisa ditinggal dan tidak ada lagi tempat di mata kuliah di atasnya yang bisa dititipi keterampilan ini, maka memang evaluasinya juga berjalan secara luring. Terkait dengan instrumen, kapasitas instrumen ini kami cukup bersyukur karena sebelumnya pada tahun 2018 kami mendapatkan amanah dari universitas untuk mengikuti akreditasi internasional ASIN. Nah, kebetulan hasil dari proses assessment itu kami mendapatkan dulu 1 tahun, kemudian diminta untuk memenuhi beberapa ketentuan, dan nanti akan dievaluasi lagi sehingga apakah bisa mendapatkan full 5 tahun atau tidak. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi itu adalah kami harus memenuhi rasio alat-alat untuk praktikum ini pada rasio mahasiswa itu 1 maksimal 1:4. Ibu Bapak 3 atau 4 begitu. Itu memang berat pada waktu itu, tapi alhamdulillah ya minimal kami pada waktu itu memang belum bisa memenuhi 3-4, tapi 5-6 bisalah itu dipenuhi. Sehingga ketika kemudian pada saat pandemi instrumen ini menjadi ada beberapa. Sehingga supaya tidak digunakan secara bersamaan, saya kira semua Ibu Bapak juga pasti mengalami. Kalau di praktikum tadi kita menerapkan yang rotasi model tadi ya, jadi ada yang hari ini materinya KLP Densito misalnya, kelompok yang lain HPLC, kelompok yang lain Spektro, kelompok yang lain FTIR misalnya, seperti itu. Dan karena masing-masing instrumen ini minimal ada tidak hanya 1, maka yang sesi pagi dan yang sesi siang ini dibedakan alatnya. Alat yang untuk dipakai nimbang, yang sesi pagi yang sebelah kiri misalnya, atau artinya tidak bersamaan alat-alat yang digunakan. Alternatif yang lain adalah kalau jeda waktu antara sesi pagi dengan sesi siang cukup, biasanya laboran juga akan melakukan proses desinfektasi pada alat-alat. Kalau memang hanya ada 1 begitu, ya. Dan
untuk melakukan proses desinfektasi ini para laboran diberikan pelatihan khusus. Atau kemudian alternatif yang lain lagi, kita mewajibkan mahasiswa menggunakan sarung tangan. Kemudian sering di lokasi alat-alat yang akan digunakan bersamaan itu disediakan juga alat-alat yang bisa untuk membersihkan, yang aman untuk jaringan listrik dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya memang menghindari semaksimal mungkin penggunaan alat bersama, tetapi jika pun terpaksa maka ada alternatif-alternatif seperti yang tadi telah saya sampaikan. Saya kira jawaban untuk Bu Ike sampun ya. Jadi kalau teori dan praktikum maka kita akan melihat kalau memang betul-betul kompetensi itu tidak bisa ditinggal ya ujiannya tetap pakai luring ya, pakai praktikum. Aten Prof Jun dari saya.